Dan like kita udah menyentuh di angka 20.000. Yuk 5.000 lagi ataupun lebih kita tembusin teman-teman semua. Kita satukan kekompakan, kita satukan suara, langsung di like aja. Kita bikin ataupun kita buat WSL ini trending untuk hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya WSL bisa semakin besar lagi. Amin. Dan kita bisa dipanggil lagi ya Papulong. Oh iya, Oke. boleh lah. Kembali Boleh. lagi bersama castle kesayangan kalian. Ada Papulong dan juga Ada Virgi Role ya. mantap. Tapi di sini Karamel dan juga Jenny sepertinya dia yang bakalan membantu ke arah purple buff-nya dari Karamel dulu. Oke, udah dipasangin 2 trap juga setidaknya memberikan damage tambahan terhadap apa ya, terhadap purple buff ini dan bisa diambil dengan cukup cepat. Sementara Vival dengan apanya ya? Dengan cloudnya itu seperti emang berubah ya. Ya, Art of Thievery-nya. Beda skin. Kalau yang tadi kan Little Monster kan yang main kan. Kalau sekarang iya. Vival yang bermain. Bener, karena tadi Shell dan sekarang udah diganti sama Vival dan beda pola permainannya sama kayak Vival. Mana tapi setidaknya udah ada 2 poin kill yang berhasil diambil oleh Beletron Era. Ini baik banget. Wah, udah 2 poin kill ya, udah semakin cuan tentunya. Satu diambil oleh Vival dan satu diambil oleh Queen of, tapi di sana masih dengan Glock-nya. Buset. Sedikit lagi masih bisa flicker, masih bisa kabur. Cukup bernafsu tadi, bahkan Gami yang menggunakan Ruby dari atas mendadak langsung turun ke bagian tengah untuk bisa membantu juga pergerakan dari rekan-rekannya loh. Iya, Karamel tertabrak Karamelnya, bisakah dia bertahan? Udah ada Phantom Execution, tapi tadi langsung dibalas juga dengan adanya satu Phantom Slash. Sementara itu Revenge dibuka, masih bisa bertahan untuk Bene, tapi Bene pun harus menghilang. Dan sekarang Executionnya, udah ada satu Tonros tadi yang langsung berhasil menghilangkan ke arah Baxia. Baik banget, Karamel masih bisa bertahan. Iya, tadi Baxia dan juga Queen of ya, dari si Benedetta-nya yang udah sempat ke takedown karena adanya Lele dari seorang Jenny, ditambah lagi Karamelnya juga tadi berhasil finishing ke arah seorang Vivian. Wah, Karamel sakti banget kalau udah pakai Lancelot, kenceng banget tadi, udah ada satu poncer dan juga ada Blessing Dot tadi yang dikeluarkan guna untuk melindungi dirinya dari serangan ataupun sergapan anak-anak EVOS Esports. Iya, Karamel kalau udah ketemu sama Lancelot emang gitu enak bunyinya, Sing. Iya. Sing. Bener, coba kalau yang main OG ya. Wah, Udah. coba yang main si Coleus. Waduh. Coleus lagi kalau suruh main dia udah mainnya mid, dijadiin support, kenapa dikasihnya Lancelot? Nggak, aku nggak percaya kok sama Coleus. Ya, jangan Nah. dikasih hero-hero yang bagus-bagus Coleus ya. Teman-teman. Coleus tuh udah mainnya tuh support aja di tengah ya, Valir gitu kan, Lunox, udah nggak apa-apa. Dan yang lain dah, jangan kasih assassin dah. Ini kalau nonton nih batuk-batuk nih Coleus, kalau ngamuk-ngamuk sekalian dah Coleus ya. Ya Coleus. ampun. Ini pasti dia kayak, "Ay Pulung, mentang-mentang nggak ada aku, kau ya." Kalian bicarakan aku ya. Oke, tapi masih ada game technical issue, jadi kita apa ya? Kita akan memperbaiki secepat mungkin. Jadi buat teman-teman semua bersabar terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita cepat bisa balik lagi ke Lane of Dawn untuk menyaksikan bagaimana lanjutan pertandingan di game yang kedua antara Beletron Era. Lagi udah ada 41.000 orang penonton yang sedang menyaksikan bersamaan, tapi like kita baru 21.000. Yuk dikencengin lagi tombol like-nya, di like dan jangan lupa di like, kita tembusin like sebanyak-banyaknya untuk hari ini. Betul. Oke, Karamel udah kembali lagi ke arah blue buff-nya. Purple buff, dan ini udah mulai mau kontes lagi ke arah turtle-nya. Udah ada 3 orang dan 2 Vivian. Gami udah standby di sana nih. Udah ada roda liar juga sepertinya mau menabrak ke arah seorang Karamel. Sementara itu Queen of lagi sembunyi. Wow. Di bagian tengah nih, di turtle-nya udah rusuh banget sih harusnya. Dan Blazing Duet berhasil langsung diambil begitu aja, tapi ternyata Lunox-nya malah menjadi korban dari Karamel dan Grognya pun menjadi korban kedua. Double kill berhasil didapatkan. Pika, bisakah dia kabur karena di belakangnya ada 1, 2, 3 orang yang siap untuk menghujam dan memberikan damage, tapi Pika berhasil kabur. Walah, terkena efek Abyssal Row. Untungnya masih bisa kabur dengan Battle Mirror Image. Baik banget. Vival kena lagi. Masih ada satu kelomang yang melindungi pergerakan dari Vival. Iya, untungnya masih ada kelomang ya, kalau nggak bahaya banget tuh. Dan udah mulai turun lagi ke arah bottom lane, sepertinya mereka mau rotasi untuk membantu ke arah seorang Violet.
Viviannya udah mulai 3,5 darah dan mereka kayaknya mau ngambil Little Wanderer. Iya sudah diambil dan mungkin bentar lagi bakalan ke arahnya purple buff dari seorang Cloud karena dia Yoi. bisa habis. Oke, di bagian bawah juga nih untuk Benedetta-nya masih terfokus untuk menghilangkan satu wave minion. Di bagian tengah ada Tonros yang dikeluarkan. Berubah menjadi Brian of Order untuk Lunox-nya harus mundur dulu. Betul, nggak mau mencari resiko lagi ya karena tadi dia udah sempat ke take down 1 kali. Yep. Jadi udah nggak boleh mati lagi kalau bisa, apalagi jangan sampai di tangannya seorang Karamel. Tapi bakalan buka visionnya dulu. Woi, Aimo Pendantnya dikeluarkan hanya untuk ini aja ya. Karena dia tahu dari samping tadi ada Pika. Namun di bagian bawah masih cukup berani untuk Winok-nya dibantu oleh rekannya yaitu Vival dengan mengeluarkan Blazing Duet, tapi ternyata masih belum berani untuk masuk jauh lebih dalam lagi ke outer turret yang ada di bottom lane. Betul, ini mau dijepit sih mereka kayaknya, tapi karena udah ada Lancelot juga dari samping nih. Vival dalam keadaan yang tidak baik. Vival tidak baik keadaannya, tertabrak oleh White Chas, lalu ada Phantom Execution, sudah hilang langsung Cloud-nya, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. 3 hero berjalan bersamaan, siapa yang akan langsung berhasil didapatkan, sementara Lunox tertinggal di bagian belakang. Brian Over dikeluarkan, tapi pasti masih dikejar oleh pemain dari EVOS Esports. Hanya saja tadi lelenya masih bisa dielak oleh Cini. Oke, masih bisa dielakkan dan ke arahnya Turtle yang kedua bakalan langsung dikontes lagi kah? Masih ada Gami, masih ada Vivian juga, tapi kalah jumlah bos. Kalah jumlah, hilang sudah rubinya dikeroyok habis-habisan, Turtle berhasil didapatkan. Tapi sekarang kita lihat aja, wow, Chaos Assault langsung dikeluarkan. Karamel 1 hit terakhir, dia pun udah gak bisa melakukan apa-apa. Terlalu dive in, terlalu maju, menghilang Karamel di depan sana. Iya, dan bahkan yang berhasil ngambil killnya tadi adalah seorang Vivian loh sebagai Baxia. Buset dah. Ini Waduh. mulai bahaya. Nah ini Clock of Destiny juga udah berhasil didapatkan oleh Lunox. Bye-bye. Biasanya habis ini collecting Trunken nih. Kita nggak tahu ya. Itu Chaos Assault-nya pasti bakal langsung lebih chaos lagi di bagian guys. bawah. Iya. Violet akan mengambil satu outer turret, tapi di bagian atas rekannya berhasil mendapatkan satu outer turret juga. Hanya saja sekarang mulai digebukin, mulai dikeroyok, menghilang sudah Violet. Iya, nggak bisa ya. Untuk sekarang Pak Vito Guard-nya masih lemah karena di sana ada Lunox yang menjaganya. Rubinya selamat dong. Udah ada 3 orang tadi sepertinya udah mulai ngunci, tapi Tonros masih bisa digocek dengan ada Brian of Order. Masih ingin lebih. Untungnya Phantom Execution-nya diarahkan ke arah yang berbeda dan sekarang dikeroyok lagi. 3 orang mendadak ada di bagian bawah untuk mendapatkan Karamel seorang diri. Waduh, tuh Karamelnya bahkan udah berhasil dapatkan ya tadi. Dan akhirnya dia udah mati 3 juga. Yap. Udah 3 kali Karamel harus menghilang dari Land of Dawn. Ini harus cepat dievaluasi oleh Karamel itu sendiri. Tapi yang menarik ya Pak Pulung, dari segi networknya mereka nggak beda begitu jauh Yep. loh. Padahal killnya sebenarnya cukup jauh. Jadi ini berarti dari EVOS mereka masih lebih disiplin dari segi laning. Namun untuk sekarang pertempuran kembali terjadi antara Pakuito, tapi Baxia kembali berhasil dikeroyok oleh EVOS Esports dan berhasil dikirimkan menuju ke base-nya. Dia pun harus menunggu waktu recall-nya ataupun waktu respawn-nya kembali. Di bagian atas Gami membersihkan wave minion yang ada, langsung memotong aja. Di bagian tengah ada satu wave minion yang diambil juga oleh Karamel. Bisa-bisa outer turret yang ada di bagian tengah bisa diamankan. Sementara Quino Phantom Slash-nya nggak terkena, dia pun harus mundur lagi. Oke, mundur dulu ya, lebih ke arah mind save dulu kali ya. Apalagi sekarang untuk EVOS sendiri mereka harus bisa ngejar juga sama Beleton, tapi nggak bisa terburu-buru banget. Tapi kalau mereka kelamaan berarti makin enak lagi untuk Beleton era karena Cloud. Cloud-nya ini udah sih enak. Late game itemnya ada, stacknya terkumpul, udah deh Blazing Duet-nya bakal ampun-ampunan banget, bakal bikin semerawut keadaan dari EVOS Esports harusnya. Iya, mereka menurut aku pribadi harus bisa ngambil Vivalnya sih, atau kalau nggak ngambil Vival dapetin sini sama satu lagi. Nah itu baru guys mereka agak enak jalan. Oke, namun Black Dragon Form langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Turtle yang berhasil diambil dan di bagian belakang ada Blazing Duet yang cukup agak di bagian belakang. Tidak mengenai terlalu banyak orang, tapi Lancelot-nya berhasil diambil, Karamel pun menjadi korban. Sementara sini masih ingin lebih, akankah Yuzong menjadi santapannya, tapi ternyata untuk Lunox malah berbalik keadaan dan Lunox-nya pun menghilang. Benedetta kembali hadir, tapi udah ada Cloud juga. Sepertinya untuk Yuzong gak bakal bertahan
bertahan jauh lebih lama lagi tapi terkena efek dari Abyssal Arrow. Elgat pun harus mundur. Jenny Gun gak bisa maju karena masih ada Cloud di dekat dari Benedetta tersebut. Oke, dan ini dia replay ulangnya teman-teman, di mana Pika tadi dia udah menurut aku agak kelamaan sih Dragon Formnya, mestinya langsung cepet turun dan dia langsung Furious Dive supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi kill. Dan di sini Queen of-nya pun ngejerin ke arah Earl, dan akhirnya ketika Earl-nya selamat masih ada di Jenny di sana. Itu benar-benar berubah keadaan. Harusnya tadi itu dari seorang Karamel bisa mati duluan kalau mereka nggak begitu fokus ngejerin yang lain. Ini perbandingan gol dikit banget loh, hebat sih mereka semuanya. Bahkan dari Posipas sendiri untuk beberapa kali mereka tadi tekan, tapi mereka masih bisa melakukan farmingan sangat baik. Mereka masih bisa menguasai landingnya. Tapi untuk Karamel, waduh, Karamel udah level 11, dia harus lebih hati-hati lagi. Udah 4 kali dia berhasil diculik oleh anak-anak Belaton Era. Sementara dari Vival udah mengumumkan 5 poin kill dan hanya 1 dead yang dia dapatkan. Waduh, 1 dead, tapi ini malah bikin Vivalnya juga semakin merajalela. Kenapa? Udah bawanya killing spree, 5 poin kill, dan iya itu berbandingnya cukup jauh kan dengan Karamel. Ini mereka harus sudah mulai muter otak, apalagi dari segi line up-nya mereka itu benar-benar hero early buatku. Kalau di flag kelamaan bakal makin menguntungkan ke arah Belaton Era. Oke, sementara itu Vivian pasti akan mengejar langsung ke arah Violet. Gak ditabrak di bagian belakang. Queen of udah siap, bahkan udah ada 1 lagi Kelsa Sol yang langsung dikeluarkan. 1, 2, 3, 4 hero sekaligus melawan 2 orang, 1 korban, 1 outer turret tumbang. Tapi Elgat pun harus pulang, gak bisa terlalu maju ataupun mencoba untuk mempertahankan landing yang tepat berada di depannya. Iya, nggak bisa, udah nggak bisa dipaksain lagi. Udah paling benar dia mundur dan juga merelakan 1 outer turret supaya inner turretnya masih bisa selamat daripada dimajuin dan ngasih makan gitu kan. Yap. Tapi dia bakal mundur. Oh, bagus sekali apa yang terjadi sana. Tapi ternyata sekarang Blazing Duetnya dibalikin dengan Tonros. Untungnya tangannya begitu cepat. Battle Mirror Image di bagian belakang bisa menggocek ke arah Tonrosnya. Sementara Alekto dikeluarkan begitu aja. Quino pun berhasil kabur dari tempat ini. Tapi udah ada Yuzong yang langsung Furious Dive-nya lompat ke bagian depan. Gagal untuk mendapatkan ke arah Quino. Oke, gagal. Tapi nggak apa-apa karena Gaminya di area top lane dia udah berhasil ngecicilin. Walalala, dipaksain tapi life steal-nya kencang banget bos ya. Apakah dia bisa bertahan? Masih bisa bertahan sejauh ini tapi ternyata tidak lagi. Sudah terlalu sakit damage yang harus dia terima. Tapi dia buy time-nya lama banget. Yap. Nah, sampai teman-teman yang lain juga aduh, dari Violet tadi ya benar-benar untungnya masih bisa selamat. Dan karena ini Karamelnya udah nge-start ya, ini sebenarnya bahaya banget kalau misalnya dimajuin. Apalagi dari Vival sendiri dia masih punya retribution dan malah Earl-nya udah berhasil diambil. Lord-nya nggak ke-reset, bakal dilanjutin, ini bisa dapat. Blazing Duetnya. Lord-nya berhasil diambil oleh Karamel. Phantom Execution ke bagian depan lalu dengan retribution bagus sekali. Hal yang dilakukan oleh Karamel, mereka kehilangan 3 orang tapi nggak apa-apa karena setidaknya mereka mendapatkan Lord. Tapi dari Belaton Era mereka langsung nabrak maju 5 orang sekaligus. Wah, ini dia tadi nih teman-teman ya, benar-benar ketika Lord-nya nggak berhasil di reset dan akhirnya Earl-nya mati, dia langsung Pikanya tadi udah mau pulang, nggak jadi cancel dan udah gitu dari Karamel sendiri tuh. Tonrosnya bagus banget. Phantom Execution-nya yang bikin dia tembus dan akhirnya langsung Tonros langsung bisa mendapatkan. Wah, itu gila banget. Kepikiran ya Karamel ya. Jago. Bagus sekali permainan yang ditunjukkan oleh para ladies ini. Teman-teman semua nih udah 51.000 orang yang menonton tapi likes kita baru 21.000. Apa-apaan ini? Woi, harus kita tunjukkan kekompakan kita komunitas Mobile Legends Memeng di Indonesia. Tancapkan langsung jempol kalian. Kita bikin hari terakhir dari regular season para wanita ini dengan rekor like terbanyak sejauh ini. Namun untuk sekarang Alektonya dikeluarkan tapi dia berhasil kabur dari area pertempuran tersebut. Oke. Dan enaknya gini, Beletron itu masih punya outer turret yang berada di arah mid lane. Poros dari rotasi mereka itu masih kuat, masih ada di mid lane. Jadi menurut aku dari EVOS mereka harus bisa nge-take down dulu nih outer turret yang ada di mid lane, baru mereka mulai agak enakan. Oh, lihat. Sakit banget sih tadi itu Phantom Execution-nya, ada Tonros lagi. Namun di bagian belakang berhasil menarik dengan ada 1 offended. Tertinggal sudah, Elgarnya pun harus hilang. Namun Benedetta yang berhasil kabur ke bagian belakang. Benedetta yang gak kuat lagi karena udah kesabet dengan ekor. Namun untuk sekarang menjadi sebuah
apa ya, PR baru lagi untuk EVOS Esports karena Karamelnya pun menghilang. Bisa saja ini menjadi sebuah inisiasi lebih yang dilakukan oleh Beletron Era. Bener, mereka udah harus bisa ngedefense dulu, turtling dulu sih ini. Menahan selama mungkin sampai Earl dan juga Karamel hidup. 20 detik menuju Karamel hidup, ini masih cukup lama. Tapi top lane-nya itu masih ada minion wave yang masih berhasil dibangun oleh teman-teman EVOS Esports. Banyak banget loh tadi wave minionnya, setidaknya itu bisa jadi duit untuk Lunox loh sekarang. Yes. Wah, Lunox-nya udah jadi ini dong, Divine Divine Glaive dong. Ini penetrasinya bakal nabrak banget. Dia udah punya NOD juga. Udah gitu dia ada NOD dan COD. Wah. Ada Baxia juga dengan auto NOD-nya. Oke. Makin susah lagi untuk seorang Pika bisa hidup gitu loh, Kak. Dan Vival bagus loh posisinya dari tadi. Susah banget dia ditangkap. Hanya sekali dia bisa ditangkap. Sementara Gami udah langsung mendekati untuk bisa mengunci ataupun mengawal pergerakan dari rekannya yaitu Vival di bagian atas sana. Queen of selalu ngikutin kemanapun Violet pergi. Benar, selalu ditempel ya teman-teman. Tapi Violetnya di sana masih asik terus. Kenapa? Dia lagi sparring itu sama minionnya Pak Pulung. Dijuin gitu kan. Objektif lagi di bottom lane berhasil mereka dapatkan. Berhasil mendapatkan satu inner turret. Ada 1, 2, 3, 4, 4 hero berkumpul di bagian sungai. Hanya saja untuk Benedettanya terpisah sendirian di bagian atas. Sepertinya ingin membuka ke arah wave minion agar jauh lebih lancar lagi minion dari Beletron. Betul. Dan ini sebenarnya ya kalau mau ngebahas dikit ya dari groknya Earl itu sebenarnya cukup menarik loh pilihan skinnya karena itu yang Starlight lama. Dan aku ingat banget dulu masih main grok, jadi kayak itu salah satu yang bagus. Tapi Jenny-nya mulai tercicil. Udah ada roda liar menabraknya ke arah seorang batu, cukup sakit mungkin ya. Tertangkap, namun yang ditangkap kali ini masih cukup tebal, masih bisa mempertahankan dirinya. Tapi Gami juga menghilangkan satu wave minion. Lord sesaat lagi akan muncul. Inilah momen the truth, siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut dan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan nantinya. Sementara itu Karamel God cukup terkunci, Phantom Execution berhasil dikeluarkan, Black Dragon Form juga dikeluarkan guna untuk melindungi pergerakan dari rekannya yaitu Karamel God. Sementara itu udah ada satu Brian of Odell untuk dikeluarkan, Dragon Tail masih ada flicker lagi. Dia berhasil kabur tapi Cloud-nya sekarang menjadi korban. Selena yang sangat-sangat baik. Karamel God hanya menyisakan satu bar HP aja. Dia pun harus kabur ke bagian belakang. Sementara Benedetta Phantom Slash-nya udah ada satu execute juga, ditabrak lagi, sedikit lagi HP tersisa, hilang sudah untuk Yuzong. Iya, dan tadi sebenarnya yang bikin kaget adalah Jenny bisa mengambil ke arah seorang Vival. Ini bisa menjadi bencana untuk Beletron Era di mana EVOS mereka masih memiliki Karamel, masih ada core-nya. Yang tumbang memang Pika. Nggak enaknya adalah finisher dan juga nanti yang split pushernya itu tumbang. Jadi mereka harus mulai memperhatikan dari side lane-nya. Nah, dari bottom lane-nya terutama. Karena Queen of masih kekeh banget untuk terus-terusan nge-push. Iya, masih kekeh. Itu setidaknya bisa menghancurkan konsentrasi dari anak-anak EVOS. Dan menggagalkan Lord mereka. Iya, bagus sekali rotasi yang dilakukan oleh Queen of. Sementara itu di bagian tengah, Algard masih melakukan zoning terhadap area sekitarnya, hanya melihat siapakah yang ada di dalam rerumputan. Abis Roro dilemparkan tapi nggak ada sosok satupun di bagian depan sana. Vival kembali menemukan stack demi stacknya. Udah ada purple buff yang dia dapatkan, ada orange buff juga di depan dia yang siap untuk langsung dilumat. Betul, dan ini mereka udah bakalan langsung zoning aja ke arah Lord yang kedua karena ini Lordnya udah enhance ya teman-teman. Udah jelas Lord mahal kalau kita ibaratnya bilang, tapi udah mulai ngintip-ngintip dari arah samping guys. Wehey, abis Alaro-nya terkena ke arah Baxia, terkena knock up di bagian belakang. Algard mengeluarkan wild charge-nya ke arah yang berbeda. Ada Billion of Order, Cini hampir aja dia terkena efeknya, tapi Violet God udah sangat dekat sekali dengan Lunox-nya. Di bagian belakang ada pertempuran yang terjadi. Untuk Pika, dia menahan beberapa orang di depan sana, di belakang sana, yang bisa nge-buying time cukup lama. Hanya saja Lord-nya kembali ke reset. Pertempuran masih berlanjut, sementara untuk
Kali ini terpisah begitu aja pertempurannya. 2 di atas, 2 di bagian bawah. Sedikit lagi SP tersisa, ada Phantom Execution. Tapi Gami pun harus mundur. Abyssal Row hampir aja terkena. Untungnya ada satu flicker yang dikeluarkan oleh Gami. Ya ampun, gregetan banget kita ya. Masih bagus refleksnya Bung. Wanita cabi ini tentunya ya dari seorang Gami. Oh my god. Tapi balik lagi nih Papulong. 2-2 yang tumbang dari kedua tim. Dan kalau dilihat sebenarnya pemisahannya bagus banget. Kenapa? Mereka mau cari sini. Karena sini itu yang paling nyusahin. Dan paling bisa ngelumerin dari teman-teman EVOS. Ketika sininya udah nggak ada, baru mereka mulai pindah target. Kalau bisa dapat Queen of. Nah, tapi masalahnya tadi Queen of masih bisa selamat. Dan Vival bersama dengan Vivian pun tadi ngejernya ke arah Earl. Ketika fight-nya kepisah ini loh, akhirnya mereka punya kesempatan. Wah, dan pertempuran ternyata pecah kembali loh ini. Tapi tadi ada satu Winter Trenchant yang dikeluarkan tepat waktu. Selamat sudah, tapi terkena efeknya. Algor langsung rubah arah. Battle Mirror Image masih bisa membuat Cloud berhasil kabur dari tempat tersebut. Masih bisa loh, refleksnya kenceng banget memang. Dan juga dari samping Queen of yang bakalan langsung masuk. Sudah menit 19 dipastikan udah late game sekali. Black Dragon Form langsung dikeluarkan begitu aja. Phantom Slash-nya sedikit lagi SP dari Selena. Dia pun berhasil kabur ke bagian belakang. Di bagian bawah ada wave minion yang cukup banyak. Bisa menghujam ke arah pertahanan dari EVOS Esports. Tapi di bagian tengah nih stack dari Vival juga udah mulai banyak. Movement speed-nya udah mulai terlihat ya. Iya, ditambah lagi lihat itu Regen HP-nya juga berasa loh 50, 60, 50, 60. Dan ini bakalan consistently bertambah terus-terusan. Tapi masalahnya udah bakalan mau di kontes lagi Papulong. Oh my god. Di reset kembali, ngambil stack lagi agar tetap bertahan. Abyssal Row-nya masih bisa digocek. Dia yang dilempar Abyssal Row, kitanya yang grogi di bagian sini. Sementara itu Violet God sedikit lagi SP tersisa, sedikit lagi. Namun dia masih bisa bertahan. Violet dia masih hidup. 1 hit terakhir. Ya ampun, Violet dia hilang. Tapi Blazing Duetnya pun sekarang langsung dikeluarkan begitu aja. Tepat berada di area Purple Buff yang ada di EVOS Esports. Sudah ada 2 orang yang hancur dari EVOS Esports. Sementara 1 orang Cini dari Peloton Era pun udah menghilang. Dan double kill berhasil didapatkan oleh Cloud. Lord terbuka lebar. Pilihan mereka mau Lord atau mau langsung one strike push. Oke, ini dia replaynya tadi teman-teman, di mana Violet akhirnya masih berhasil kabur karena ada bantuan dari seorang lelenya Jenny. Tapi Queen of memang udah determined banget, dan gak enaknya adalah Earl di sana agak meninggalkan ke arah Karamel, dan juga Pika di sana nggak bisa melindungi karena dia bukan tank cover juga, dan akhirnya itu bikin Karamel tadi kejepit berada di tengah fight yang gak punya space untuk seorang Lancelot tuh gak enak. Wah, ini lore-nya udah bakal harusnya free banget ya, kecuali Groknya membuat sebuah keajaiban di mana ada Blazing Duet lagi. Kali ini langsung dikeluarkan begitu aja, sedikit lagi HP tersisa. Wild Charge akan dikeluarkan kah? Enggak, ternyata nggak bisa memaksakan keadaan. Hanya saja Inhibitor di bagian bawah, di bagian atas sudah mulai tumbang. Tondrosnya sakit banget, berasa banget. Ini yang nonton kita udah 60.000 orang. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih kalian yang sudah menyempatkan waktunya. Tapi jangan lupa likes-nya ditancepin yuk. Minimal setengahnya kita bisa dapat 30.000 like untuk akhir dari regular season WSL season yang kedua. Yuk ditancepin langsung likes-nya, kita tembusin 30.000 like untuk hari ini sebagai penutupan guys. Penutupan karena ini match terakhir ya teman-teman, bukan BO3, ini BO2 doang. Best of 2 series, dan ini adalah game kedua. Menurut kalian siapa yang bakal menang? Apakah Beletron bisa mendapatkan 2-0 atau EVOS masih punya harapan untuk comeback guys? Langsung aja di spam. Belewin atau EVOS Pro? Benar sekali, karena minggu depan kita sudah masuk sampai babak playoff-nya, tapi pertempuran udah mulai berlanjut. Gaminya harus mundur kembali setelah dia berhasil memancing tadi beberapa short skin yang dikeluarkan. Tapi Vivan kembali lagi maju ke bagian depan sendirian, tebel banget. Ada Pika Gaming di bagian belakang, sementara Queen of di bagian bawah mengantarkan wave minion lagi. Di bagian tengah dihancurkan, Alekto udah langsung dikeluarkan juga. Mulai terdesak keadaan dari EVOS Esports. Siapakah yang akan berhasil? Sementara Chaos Assault-nya di bagian belakang. Oh my god, Gaminya pun harus tumbang. Tapi best turret-nya terbuka lebar. Sedikit lagi SP tersisa dari best turret tersebut. Jika penangan akan hadirkan untuk Beletron Era. Hanya satu sentuhan lagi. Ini dia. Namun Brian of Order langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi masih dipaksakan, dan Cini berhasil untuk mendapatkan hit terakhir dari best turret tersebut. Beletron Era 2-0. Wow, ini benar.